Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan membuat video tentang ayam kampung. Ini ayam kampung saya. Wah, lupa makanan. Alhamdulillah ada beberapa ekor ini terus berkembang dan terus kita akan kembangkan. Saat ini ada sudah kurang lebih 100 ekor dan terus kita akan kembangkan. Salah. Jadi saya kasih makan di atas asbes saja. Tempat makanannya asbes. Ini sebetulnya tadi sudah kita kasih makan dengan makanan dedak. Tapi karena kita mau mengambil mengambil video dari tentang ayamnya ini, maka kita mencoba lagi membuat kasih makan bama yang biasanya untuk makanan tambahan. Dan di sini juga masih di dalam kandang. Sebagian juga sudah di dalam kandang, tidak akan kita keluarkan. Ini ada dalam kandang, nggak mau keluar malam-malam. Di sebelah sana ada yang nggak mau gabung di sini. Oke saudaraku, ini indukan calon indukan. Jadi kalau nanti ini sudah jadi indukan semua, nanti akan menghasilkan produksi anakan cukup banyak. Nah, sementara yang sudah bertelur ada beberapa ekor yang tidak turun dari kandang. Dan di sana ada juga yang masih kecil, dia tidak turun. Ya, terpisah, ada kecil, ada beberapa ekor di sana. Ya, masih begini kandangnya keadaannya. Tapi namun kita tetap akan benahi terus-menerus karena kita tidak butuh kandang yang bagus dari awal, tapi namun kita berharap juga untuk ke depan akan memiliki kandang yang lebih bagus lagi dari yang ini. Namun kalau semuanya harus sempurna dulu baru kita berjalan, maka ada kemungkinan tidak akan pernah berjalan. Maka kita memulai dari apa adanya, memulai dari hanya beberapa ayam, kemudian kita akan kembangkan, kemudian sambil kita sempurnakan. Begitupun juga kandangnya dan ayam-ayamnya. Namun perlu diketahui bahwa memang ayam ini cepat perkembangannya, kelipatannya cukup besar, bisa menghasilkan 1 ekor saat jadi 10 ekor, namun biayanya juga cukup besar. Ya, jadi yang jadi persoalan untuk peternakan ayam ini adalah soal makanan. Jadi sedang kita mencari solusi untuk peternak makanannya. Ada banyak cara orang yang telah lakukan yang sudah berhasil, yaitu dengan maggot. Tapi kita belum pernah mencoba dan saya juga belum tahu caranya, dan memang perlu barangkali belajar pada ahlinya. Dan hari ini ternak cacing sudah sedang dimulai. Ada kemungkinan nanti juga makanan cacing sebagai solusinya. Tapi saya nggak tahu bagaimana risiko dengan cacing. Tapi yang jelasnya peternakan cacing sudah dimulai. Sudah mulai dikembangkan. Ini ide dari anak saya yang sedang mengembangkan. Nah, kemudian ada beberapa usaha lainnya yang saya tekuni, termasuk peternakan kambing juga di sana ada. Jadi
dan peternakan sapi. Ya, yang pastinya kita berusaha semuanya usaha kecil-kecilan. Tapi harapan kita ke depan akan mendapatkan usaha ini akan menjadi lebih besar. Walaupun itu nampaknya hanya ternak ayam. Ini sudah dikurung ayamnya, sudah kita kasih kandang umbaran. Sekitarnya sudah kita kasih waring ini. Namun masih saja bisa lompat keluar. Nah, ini semua masih butuh pembedahan dan juga perlu akan dibedakan. Karena seiring dengan semakin padatnya ayamnya, maka perlu juga dilebarkan kandangnya. Hari ini kandang masih hanya seluas ini. Dan terus kita akan kembangkan. Oke saudaraku, untuk kali ini mungkin video saya hari ini untuk mengenai tentang peternakan ayam. Ingin saya mengajak untuk saudara, kembali lagi, saya belum tutup, bahwa memulai usaha ini dengan ayam bisa dimulai dari 1 ekor. Bahkan itu adalah suatu biografinya Rockefeller yang memulai karirnya dari peternakan ayam. Jadi saya sarankan bagi teman-teman atau saudara-saudara yang belum punya usaha atau ingin punya tambahan usaha, yang sudah punya usaha jangan tinggalkan usaha yang sudah ada. Namun barangkali peternakan ayam ini adalah satu solusi untuk menambah kegiatan dan menambah juga pundi-pundi penghasilan. Bukan berarti saya menyarankan untuk meninggalkan. Tapi bagi saudara yang barangkali belum punya pekerjaan, yang belum punya pekerjaan dan belum memiliki modal yang cukup, barangkali bisa diawali dari peternakan ayam. Karena peternakan ayam sungguh kelipatannya sangat besar. Jika hanya memelihara 1 ekor bisa menghasilkan 10, dan makanan untuk ayam sebanyak itu barangkali bisa kita carikan alternatif makanannya. Sesungguhnya memang banyak makanan alternatif yang bisa kita dapatkan kalau kita memang mau bekerja keras, seperti limbah-limbah pasar, termasuk limbah sayur, limbah makanan, dan lain-lainnya cukup banyak di pasar itu. Tinggal kita bagaimana untuk bisa mengambil hasil-hasil itu, limbah itu bisa kita manfaatkan. Jadi sesungguhnya potensi di limbah ini cukup banyak. Bahkan bukan hanya dari usaha seperti peternakan ayam membutuhkan limbah, bahkan dari usaha tanaman bunga pun juga dari limbah juga bisa kita manfaatkan, baik limbah potongan, berkembang dan lain sebagainya. Jadi bisa kita manfaatkan. Oke saudaraku, mungkin kali ini sampai di sini saja video saya. Semoga bisa menginspirasi, dapat memotivasi, dapat mengedukasi. Oke saudaraku, saya akhiri video saya hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku, saya lanjut ke peternakan domba saya. Tadi sempat saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali saya buka lagi, saya lanjut dengan video saya ini. Saya tidak mencoba menggabungkan kedua usaha saya ini, yaitu peternakan domba saya. Ini kandang saya cukup besar, namun isinya tidak penuh, masih banyak kekosongan. Ada 10 ekor hari ini, karena beberapa hari yang lalu sudah saya jual. Jadi ada 10 ekor dengan yang baru lahir. Ini dombanya lagi sedang pada tidur. Jadi di dalam kandang saya tidak pisahkan satu persatu, tapi namun saya liarkan atau umbaran di dalam kandang yang ada di sini. Nah, ada terpisah-pisah tidur di sana sini. Ada di sebelah sana. Ini sebentar lagi juga akan melahirkan yang di ujung sana ini. Kemudian ada di dalam sana. Ini beberapa hari lalu melahirkan. Ini ada juga 2 ekor di sini. Dengan induk dan anaknya sudah besar, mau naik darah. Ini pejantan saya hari ini. Ini domba saya ini kayaknya mungkin domba Garut.
Ini punya gaya ya, walaupun badannya masih kecil, tapi luar biasa penampilannya, gagah dia, bilang orang. Bapaknya dulu lebih gagah lagi. Ini cuma bedanya antara kambing Garut di sana dengan di sini. Yang saya punya di sana perawatannya luar biasa, bahkan dimandikan, dicukur. Namun saya sendiri ini saya nggak cukur sampai hari ini, belum pernah. Agak kesulitan untuk mencukur, gunting pun tidak ada yang bisa menembus. Saking susahnya untuk kita cukur. Namun kukunya saja yang sering saya potong, bahkan dengan menggunakan arit atau parang, atau menggunakan juga gunting, sudah biasa saya gunakan itu. Namun bulunya ini saya agak susah untuk membersihkannya. Ini ada 10 ekor lagi masih. Nah, ini usaha saya selain daripada usaha ayam tadi. Saya coba semua kombinasikan dari usaha yang ada ini. Setelah saya beberapa bulan sudah tidak ke pasar karena fokus di bidang peternakan dengan perkebunan. Masih ada juga aset saya yang barangkali perlu dikembangkan kembali, seperti perkebunan buah di sana. Ada di sana perkebunan saya di hutan sana, di belakang rumah juga, tidak jauh dari sini. Semuanya nanti kita akan fokus kepada usaha peternakan, perkebunan, mungkin barangkali suatu ke depan juga perikanan. Kita coba untuk menggabungkan semuanya itu. Kemudian usaha tanaman bunga yang sudah biasa saya posting dan banyak kali dalam video-video saya. Kemudian itulah usaha saya. Usaha yang saat ini sedang saya tekuni. Mudah-mudahan tanpa berdagang ke pasar, hanya menekuni ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, saudaraku, peternakan sapi tidak sempat saya, karena sapinya lagi sedang saya saya ikat di hutan. Walaupun sapinya masih satu, harapan juga tetap akan bertambah terus, yang kita akan lipat gandakan. Mudah-mudahan setelah kita jual nanti 1 ekor, bisa paling tidak 2-3 kali jual, 2 atau 3 kali akan bisa mendapatkan 1 tambahan. Itu rencananya untuk ke depan. Dan kemudian semua ini sering saya gabungkan antara peternakan saya dengan online. Jadi saya melakukan penjualan secara online juga, walaupun tanpa ada orang yang datang, tapi yang jelas kita membuat satu jalan untuk menuju ke tempat sini. Paling tidak bisa membeli ayam, membeli kembang, dan membeli kambing dan sapi. Semuanya sering kita tawarkan di sosial media, yaitu Facebook. Karena kebetulan yang saya aktif di Facebook saja, karena Instagram saya tidak bisa saya aktifkan karena terlalu penuh memorinya, dan HP-nya masih yang saya pakai ini tidak mencukupi memorinya untuk penyimpanannya, sehingga Instagramnya kita hapus. Jadi yang saya aktifkan hanya Facebook. Dan jika saudara ada yang ingin ikuti saya di Facebook saya, ingin melihat postingan-postingan saya, baik dari bahasa motivasi saya sendiri sebagai selaku petani, kemudian dari tanaman buah saya, dari bibit pembibitan, ya Anda bisa lihat di sana. Dan ikuti saya di Facebook saya, Sahiding. Sahiding pakai G, SAHIDING, itu Sahiding. Dan juga ada Facebook saya yang satunya masih belum terlalu aktif, yaitu Sahidin Belopa tanpa G. Jadi ada 2 Facebook saya. Oke, saudaraku, mungkin itu saja informasi saya hari ini mengenai tentang kegiatan saya sehari-harinya, yang merupakan pekerjaan yang masih banyak ditinggalkan orang karena dianggap mungkin kurang menguntungkan. Tapi saya ingin mencoba dan ingin membuktikan bahwa peternakan ini sangat menjanjikan, dan sesungguhnya kita selalu membangun aset, dan aset kita akan naik tanpa mengurangi apa yang kita jual Dan artinya kita jual 1 maka bisa menghasilkan 2, dan seterusnya. Begitulah barangkali cara kerjanya, kelipatannya. Baik dari ayam, peternakan domba, peternakan ayam, dan tanaman bunga. Oke, saudaraku, saya akhiri
sampai di sini, dan penutup yang kedua kalinya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.